Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Wening Tias dari Prodi SPIG kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim, yaitu angin. Apa itu angin? Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda. Angin juga dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya angin? Proses terjadinya angin tidak terlepas dari hubungan antara tekanan udara dengan suhu. Apabila dipanaskan, maka udara akan memuai dan udara menjadi ringan. Maka tekanan udara turun karena kepadatan udara berkurang. Oleh karena itu, udara yang dingin akan bertiup ke tempat dengan bertekanan yang lebih rendah. Angin juga terbagi ke dalam beberapa jenis loh. Apa saja? Ini dia tayangannya. Yang pertama ada angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari. Biasanya angin darat ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi mencari ikan. Kemudian yang kedua ada angin laut. Angin laut ini kebalikannya dengan angin darat, yaitu angin yang berhembus dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang setelah mencari ikan. Yang ketiga ada angin lembah. Angin lembah merupakan angin yang berhembus dari lembah ke puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Sedangkan yang keempat, angin gunung, yaitu angin yang berhembus dari gunung menuju lembah dan terjadi pada malam hari. Yang kelima ada angin fon. Angin fon atau disebut juga dengan angin jatuh merupakan kelanjutan dari proses hujan orografis. Setelah sampai di puncak, angin turun melalui lembah yang sifatnya kering dan panas. Namun hati-hati, angin fon ini sifatnya merusak karena suhunya yang cukup tinggi. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau? Angin muson barat dan angin muson timur ini menjadi penyebab Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Nah, jenis angin yang keenam ada angin muson barat. Angin muson barat yaitu angin yang berhembus dari Asia ke Australia. Angin ini membawa banyak uap air karena melewati samudra dan perairan. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi musim hujan. Selanjutnya, nomor 7 ada angin muson timur. Angin muson timur ini adalah angin yang berhembus dari Australia menuju Asia. Angin ini sifatnya kering karena melalui gurun. Oleh sebab itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Yang kedelapan ada angin siklon. Angin siklon merupakan angin yang berhembus menuju tekanan udara yang minimum. Di bagian bumi utara, angin ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Namun di bagian selatan, angin ini bergerak searah dengan jarum jam. Dan yang terakhir ada angin antisiklon. Berbeda dengan angin siklon, angin antisiklon ini adalah angin yang berhembus meninggalkan tempat yang bertekanan maksimum. Di belahan bumi utara, angin ini bergerak searah dengan jarum jam. Namun, di belahan bumi selatan, angin ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin disebut dengan anemometer. Nah, berikut ini saya akan memaparkan bagaimana prosedur penggunaan anemometer digital. Dalam gambar ini adalah Leon Battista Alberti. Dia adalah seorang seniman, arsitek, dan pengarang yang pertama kali merancang dan menemukan anemometer pada tahun 1450. Ini merupakan gambar dari anemometer, yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Anemometer berasal dari bahasa Yunani yaitu anemos yang berarti angin. Dan pada gambar ini merupakan jenis anemometer digital. Prosedur penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dari mana arah datangnya angin dan layar tampilan menghadap ke wajah. Yang kedua, nyalakan anemometer dengan menekan tombol power, maka akan menunjukkan kecepatan angin pada layar tampilan. Yang terakhir, apabila angka kecepatan angin sudah konstan, tekan tombol hold, kemudian catat hasilnya, dan selesai.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.